Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik pengurutan yang diantaranya meliputi insertion sort, bubble sort, merge sort, selection, sampai dengan cell sort. Masuk ke definisi, sorting adalah sebuah proses merangkai benda dalam urutan tertentu. Nah, teknik pencarian ini digunakan untuk merepresentasikan data ke dalam bentuk yang reliable, yang mudah dibaca. Nah, perlu diketahui bahwa pencarian data dapat dioptimalkan jika data disimpan ke dalam bentuk yang sudah diurutkan. Definisi lain dari teknik pengurutan bisa diartikan sebagai algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci ke dalam tiap-tiap elemen. Hal yang perlu diingat bahwa terdapat dua macam teknik pengurutan ya. Yang pertama adalah ascending dan descending, atau bahasa lainnya teknik menaik dan teknik menurun. Oke. Lalu muncul pertanyaan, mengapa data harus diurutkan ya? Jawabannya adalah agar supaya data dapat dilihat dengan mudah. Ingat, disebutkan di awal bahwa pencarian data dapat dioptimalkan jika data disimpan ke dalam bentuk yang sudah diurutkan ya. Nah, di sini terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengurutan yang baik ya. Yang pertama tentu saja adalah jumlah pembandingan yang dilakukan. Yang kedua adalah jumlah penggeseran data yang dilakukan. Teknik pengurutan yang pertama yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah teknik insertion sort, di mana teknik ini merupakan salah satu teknik pengurutan yang cukup mudah. Caranya adalah dicek satu persatu, kemudian ditempatkan di tempat yang sesuai. Contoh gampangnya, contoh sederhananya adalah layaknya kita bermain kartu bridge ya, di mana kita akan mengurutkan kartu, kita mengambil nilai terkecil, kemudian disesuaikan tempatnya. Dari data yang ada, dari data array yang diambil, dua data pertama, kemudian dibandingkan nilainya, bisa dilihat di ilustrasi di bawah. Bandingkan nilainya, angka terkecil ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, hal tersebut dilakukan secara berulang sehingga menghasilkan data yang berurutan. Bisa dilihat pada ilustrasi yang ada. Bisa dicermati. Dua data pertama dibandingkan nilainya, kemudian angka yang terkecil ditempatkan sesuai dengan tempatnya, tempat yang semestinya. Nah, hal tersebut dilakukan secara berulang sampai dengan data berhasil diurutkan sepenuhnya. Oke. Nah, sampai di sini data sudah berhasil diurutkan ya. Oke. Ini adalah gambaran lengkap terkait dengan langkah-langkahnya. Bisa dipahami di dalam file yang nanti akan diberikan. Dan ini adalah merupakan contoh pseudocode-nya dari teknik pengurutan ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan dalam penulisan sebuah kode program. Teknik berikutnya adalah bubble sort, di mana pada dasarnya teknik ini bekerja dengan membandingkan dua elemen data, kemudian menyesuaikan tempatnya. Nah, hal yang menarik di sini adalah ide dari teknik ini berawal dari adanya fenomena gelembung air yang mengapung. Pada kondisi tertentu, data terkecil akan disortir ya, dengan cara diapungkan untuk kemudian ditempatkan pada tempat yang sesuai. Berikut adalah langkah-langkahnya, bisa diperhatikan di ilustrasi yang diberikan. Dimulai dari elemen pertama, dibandingkan dengan elemen berikutnya. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, maka tukar posisinya.
Dan jika elemen saat ini kurang dari elemen berikutnya, maka berpindah ke elemen yang selanjutnya. Langkah tersebut diulangi sampai data benar-benar diurutkan sesuai dengan posisinya. Kita bisa tunggu untuk ilustrasinya. Ya, bandingkan dua elemen pertama. Jika lebih besar, maka ditukar posisinya. Namun jika elemen saat ini kurang dari elemen berikutnya, maka pindah ke elemen yang selanjutnya untuk dibandingkan. Lakukan hal yang sama sampai menghasilkan data yang benar-benar berurutan. Ya, 3 dengan 1 dibandingkan 3 lebih besar, maka ditukar posisinya. Kemudian bandingkan selanjutnya, berpindah 3 dengan 5, berpindah lagi karena lebih kecil, maka berpindah ke elemen selanjutnya. 2 dengan 6 lebih besar, maka dipindah ya. Begitu seterusnya sampai menghasilkan data yang berurutan. Ulangi lagi langkah dari awal. Bandingkan dua data. Jika kecil berpindah ke elemen selanjutnya, dan jika besar maka ditukar posisinya. 5 dengan 2 ditukar posisinya, begitu juga selanjutnya. Sampai akhirnya data benar-benar sudah diurutkan dengan tepat ya. Kita tunggu. Nah, pada tahapan ini data sudah berhasil diurutkan ya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah merupakan penjelasan yang lebih rinci lagi, lebih lengkap terkait dengan langkah-langkah dalam teknik bubble source ini. Setelah selesai langkah pertama sampai dengan terakhir, maka kemudian diulangi lagi hingga akhirnya data berhasil diurutkan ya, sesuai dengan yang kita lihat dari ilustrasi yang diberikan di awal. Nah, teknik yang selanjutnya adalah teknik merge sort ya. Kita merger ya, merge sort. Teknik merge sort ini adalah merupakan salah satu contoh terbaik dari algoritma divide and conquer ya. Dimana sebelum kita membahas tentang merge sort ini, mari kita pahami terlebih dahulu teknik divide and conquer ini ya. Dalam paradigma ini, kita membagi masalah dalam submasalah secara rekursif, kemudian memecahkannya, dan akhirnya menggabungkan solusi untuk menemukan hasil akhirnya. Nah, algoritma ini, divide and conquer ini, memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah meliputi divide, memilah elemen dari data menjadi 2 bagian. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu memanggil prosedur merge sort secara rekursif ya untuk solusinya. Dan yang terakhir adalah kombinasi, mengkombinasikan 2 bagian secara rekursif ya. Nah, ini adalah contohnya. Bisa dilihat pada ilustrasi yang diberikan. Data yang ada di divide menjadi 2 bagian, kemudian dicarikan solusinya. Oke, 3 dengan 1, 1, 3, kemudian 8 dengan 7, menjadi 7, 8, ini untuk solusinya. So, ini adalah solusi untuk sub masalahnya, sub problemnya. 2 dengan 4, tetap. Nah, kemudian dibandingkan lagi ya, di divide lagi. Nah, setelah 1, 3, kemudian 5, 6. Nah, ini untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan pun dibandingkan lagi. 2 dan 7, 7 dengan 4 ya. 4, 7, 8. Nah, sampai akhirnya dari solusi yang ada kemudian dikombinasikan untuk mendapatkan hasil akhir, sehingga data atau elemen yang ada sudah berurutan ya, dengan menempati posisi yang semestinya. Oke. Ini adalah merupakan bagian dari ketiga tahapan yang disebutkan di atas.
di mana sebuah masalah dibagi menjadi submasalah, kemudian dicari solusinya, sampai dengan tahap terakhir mengkombinasikan solusi yang diberikan. Itu adalah penjelasan lebih rincinya dari sebuah masalah, kemudian di divide ya menjadi dua bagian. Nah, kemudian dua bagian ini di divide lagi sampai dengan akhirnya nanti menghasilkan solusi, di mana solusi itu nanti dikombinasikan untuk menjadi solusi akhir, sehingga datanya sudah benar-benar berurutan. Nah, teknik yang berikutnya adalah teknik selection sort, di mana merupakan algoritma yang sangat sederhana, teknik pengurutan yang sederhana. Nah, di sini terdapat dua pendekatan dalam melakukan teknik selection sort ini. Yang pertama adalah mencari nilai minimum, dan kemudian pendekatan yang kedua adalah melakukan atau mencari nilai maksimum. Pada pembahasan ini, kita akan menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu mencari nilai minimumnya. Perhatikan contoh array di bawah ini, bisa dilihat di ilustrasi juga. Langkah awal kita akan mencari elemen dengan nilai minimum, nilai paling kecil. Kemudian ditempatkan pada posisi pertama, atau yang paling awal ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk elemen-elemen berikutnya, temukan nilai minimum, kemudian tempatkan di posisi awal. Begitu seterusnya sampai dengan semua elemen tersusun rapi secara berurutan. Ini adalah contoh lain. Temukan nilai minimum pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan elemen yang ada sudah berapi ya, diurutkan. Nah, sampai di sini saya harap semuanya mengerti, semua memahami dengan baik, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom diskusi. Kemudian pada pertemuan selanjutnya akan saya berikan contoh source code yang nanti kalian bisa jalankan, kemudian diamati hasilnya. Oke, saya harap semuanya mengerti. Sampai di sini, selamat belajar. Semoga semua diberi kemudahan dan sampai bertemu di video berikutnya. Salam.